Pada saat ini harga 1 lusin kelereng dan 10 kg salak adalah sama. Jika harga 1 lusin kelereng telah naik sebesar 10% dan harga salak naik sebesar 2%, halo, hai, kalian apa kabar? Selalu sehat, tetap semangat. Untuk kamu dari kami channel Bimbel STAN Newton 6 akan membahas tes SBMPTN STAN materi TPA atau tes potensi akademik. Apa saja? Ini dia. Langsung ke nomor 1. Singa rusa, antiseptik, A. Obat, B. Hama, C. Penyakit, D. Kuman, atau E. Kotoran. Jawabannya adalah D. Kuman. Ini dia pembahasannya. Singa membunuh rusa, antiseptik membunuh kuman. Dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 1 adalah D. Selanjutnya, nomor 2. Panggung aktor. Analoginya adalah A. Perpustakaan dosen, B. Keamanan polisi, C. Ring petinju, D. Musik konduktor, atau E. Uang mesin. Jawabannya adalah C. Ring petinju. Ini dia pembahasannya. Panggung tempat beraksi aktor, ring tempat beraksi petinju. Selanjutnya, nomor 3. Rata mulus. Analoginya adalah A. Perahu tenggelam, B. Jari-jari lingkaran, C. Kapak pengasah, D. Bengkok liku, atau E. Terjal jurang. Jawabannya adalah D. Bengkok liku. Ini dia pembahasannya. Rata berarti mulus, bengkok berarti liku. Selanjutnya, nomor 4. Kontraktor beton. Analoginya adalah A. Pengacara hukum, B. Sopir kendaraan, C. Guru murid, D. Tukang kayu, atau E. Penjual pedagang. Jawabannya adalah D. Tukang kayu. Ini dia pembahasannya. Kontraktor mengolah beton, tukang mengolah kayu. Selanjutnya, nomor 5. Budi membeli 3 jerigen minyak goreng yang masing-masing berisi 75 liter dengan harga 600.000 dan menjualnya dengan mengharap laba 5% dari harga beli. Beberapa hari kemudian, harga minyak goreng turun dan Budi terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng sebanyak 21 liter dengan harga Rp7.400 per liter. Berapa persen laba atau rugi Budi setelah semua minyak goreng itu terjual habis? A. Laba 1,5%, B. Rugi 1,5%, C. Laba 2,2%, D. Rugi 2,2%, atau E. Laba 2%. Bagi kamu yang tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah A. Ini dia pembahasannya. Minyak yang dijual sebelum harga turun 600.000 dibagi 75. Ini bagi ini sama dengan 8.000. Minyak yang terjual sebelum turun sama dengan 75 dikurang 21. 75 dikurang 21 dikali 8.000 sama dengan 432.000. Laba 5% sama dengan 432.000 dikali 5% sama dengan 21.600. Uang yang diperoleh sebelum harga turun 432.000 ditambah 21.600 sama dengan 453.000. Minyak yang dijual setelah harga turun 21 dikali 7.400, harganya setelah turun adalah 7.400 sama dengan 155.400, laba sama dengan uang yang diperoleh dikurangi harga beli, uang yang diperoleh dikurangi harga beli, 453.000 ditambah 155.400 dikurangi 600.000. Ini tambah ini dikurangi harga belinya 600.000 sama dengan 9.000. Laba sama dengan 9.000 dibagi 16
6.000 dikali 100% sama dengan 1,5%. Kenapa laba? Di sini kita bisa lihat sebelum harga turun dia mendapatkan 8.000 harganya kan. Nah, setelah harga turun 9.000. Jadi bisa disimpulkan di sini Budi memperoleh laba. Selanjutnya nomor 6. Pada saat ini harga 1 lusin kelereng dan 10 kg salak adalah sama. Jika harga 1 lusin kelereng telah naik sebesar 10% dan harga salak naik sebesar 2%, maka untuk membeli 1 lusin kelereng dan 10 kg salak diperlukan tambahan uang sebesar A. 10%, B. 12%, C. 2%, D. 6%, atau E. 7%. Kira-kira kamu yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah D. 6%. Ini dia pembahasannya. Misalkan harga 1 lusin kelereng sama dengan harga 10 kilo salak sama dengan 100%. Jadi harga campuran antara kelereng dan salak 100% ditambah 100% sama dengan 200%. Setelah dinaikkan, harga campurannya menjadi 100% ditambah 10% ditambah 100% ditambah 2%. Yang ini kelereng, yang ini salak. Kelereng di sini naik 10% dan salak naik 2%. Sehingga 100% ditambah 10%, 100% ditambah 2%. Jumlahkan 110% ditambah 102% sama dengan 212%. Selanjutnya, jadi, untuk membeli 1 lusin kelereng dan salak setelah dinaikkan, diperlukan uang tambahan sebesar harga campuran setelah dinaikkan dikurangi harga campuran dibagi 2. 212% ini dikurangi 200%. Yang ini dibagi 2 sama dengan 6%. Dari pembahasan berikut, kita tahu jawaban nomor 6 adalah D. Selanjutnya, nomor 7. Seorang pekerja dibayar Rp800 per jam. Ia bekerja dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Ia akan mendapat tambahan sebesar 50% per jam jika bekerja melampaui pukul 16.00. Jika ia memperoleh Rp8.000 pada hari itu, pukul berapa ia pulang? A. 16.20, B. 16.40, C. 17.00, D. 17.20, atau E. 17.40. Jawabannya adalah D. 17.20. Ini dia pembahasannya. Dari pukul 8 sampai pukul 16.00, pekerja ini bekerja selama 8 jam. Upah 1 hari sama dengan 8 jam dikali 8.000 sama dengan 64.000. Upah tambahan lembur adalah 50%. Upah 1 jam sama dengan 50% dikali 800. Ini sama dengan 400. Selanjutnya, jadi upah lemburnya sama dengan 800 ditambah 400 sama dengan 1.200. Upah lembur yang didapat hari itu 8.000 dikurangi 6.400 sama dengan 1.600. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 7. Selanjutnya, jadi hari itu ia bekerja lembur 1.600 dibagi 1.200. Yang ini dibagi ini sama dengan 1 jam 20 menit. Dia akan pulang pada pukul 16.00 ditambah 1 jam 20 menit sama dengan 17.20. Dari pembahasan berikut kita tahu jawaban nomor 7 adalah D. Selanjutnya, nomor 8. Jika X sama dengan 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,27895 dan Y sama dengan 12, manakah pernyataan yang benar? A. X lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. Hubungan X dan Y tak dapat ditentukan, E. X bukan sama dengan Y. Ini dia jawabannya. B. X kurang dari sama dengan Y. Ini dia pembahasannya. X sama dengan 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,27895 sama dengan 11,47395. Y sama dengan 12. Jadi X kurang dari Y. Selanjutnya,
Nomor 9, jika 2 pangkat X sama dengan 64B dan 3 pangkat Y sama dengan 81, manakah pernyataan berikut yang benar? A. X lebih besar dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. Hubungan X dan Y tak dapat ditentukan, atau E. X bukan sama dengan Y. Jawabannya adalah A. X lebih besar dari Y. Ini dia pembahasannya. 2 pangkat X sama dengan 64. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. X sama dengan 6. Selanjutnya, Y. 3 pangkat Y sama dengan 81. 3 pangkat Y sama dengan 3 pangkat 4. Y sama dengan 4. Jadi, X lebih besar dari Y. Selanjutnya, nomor 10. Dari suatu kelas yang terdiri atas 40 orang siswa diperoleh nilai rata-rata kelas 7,00 untuk mata pelajaran matematika saja. Jika nilai 5 siswa tertinggi dengan rata-rata 8,50 dan 10 nilai siswa terendah dengan rata-rata 6,00 dikeluarkan, berapa nilai rata-rata siswa-siswanya? A. 6,60, B. 7,10, C. 7,60, D. 7,80, E. Salah semua. Jawabannya adalah B. 7,10. Ini dia pembahasannya. 40 kali 7 dikurangi 5 kali 8,5 dikurangi 10 kali 6 dibagi 25 sama dengan 177,5 dibagi 25 sama dengan 7,10. Oke, itu tadi soal terakhir dari kami untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti triad online gratis di Bimbel Stan Newton 6. Buka Instagram Bimbel Stan Newton 6 atau kunjungi website newton6.com untuk informasi lebih lanjut. Kali ini, channel Bimbel Stan Newton 6 akan menginformasikan tryout gratis di Bimbel Stan Newton 6. Bagaimana tata caranya? Ini dia. Yang pertama, buka Instagram Bimbel Stan Newton 6. Jangan lupa di follow. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, peserta dapat balasan WhatsApp. Jadi ketika kamu sudah mengechat CS Tryout, kamu akan dapat balasan WhatsApp untuk daftar melalui link newton6.com. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jika persyaratan telah lengkap, kirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout gratis di Bimbel Stan Newton 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Bimbel Stan Newton 6. Ya Newton 6 saja.